supaya kita selamat di dalam kubur, supaya kita selamat di akhirat, selamat di padang mahsyar, supaya kita selamat kayaknya pada hari kiamat. Tuntut 3 ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, yaitu salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ujar Nabi Muhammad, apabila kalian melihat kebun-kebun surga, hendaklah kalian singgah. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan kebun-kebun surga wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Riyadul jannah hilaqudz dzikir." Yang aku maksud dengan taman-taman surga adalah sekelompok orang berkumpul berzikir menuntut ilmu agama. Nah, alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Barang siapa yang suka berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majelis ilmu, maka dia akan masuk dan merasakan taman-taman surga yang ada di akhirat. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kawah hadir majelis ini orang-orang pilihan. Yang kawah hadir majelis orang-orang pilihan. Lain jar'ulun, Nabi Muhammad yang mengatakan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hambanya untuk mendapatkan keberuntungan, maupun itu untung dunia, lebih-lebih lagi keberuntungan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Apa tandanya? Apa alamatnya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan di dalam masalah ilmu-ilmu agama. Nah, kita hadir majelis tujuannya apa? Tujuan kita hadir majelis supaya memahami ilmu agama. Dan insya Allah kayaknya kita membaca kitab fikih. Fikih itu tata cara kita beribadah, menghamba kepada Allah. Kita menghamba, kita beribadah dalam Allah Ta'ala tuh kada sekahandak kita, ada aturannya, ada caranya. Kita sembahyang isya, itu kada sekahandak kita, tapi ada aturannya. Nah, cara beribadah ada aturannya, ya diatur oleh fikih. Karena dijelaskan nang kayak apa wudhu yang bujur. Nya fikih ini pian lain lawan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf
seperti nang kaya apa supaya sabar tu tasawuf tuh, nang kaya apa supaya kada panyarikan tu tasawuf tuh, nang kaya apa supaya kada menggibahi orang, menggosip orang tu tasawuf, nang kaya apa supaya kada menyambati orang tu tasawuf. Tasawuf itu didengarakan nyaman, tapi diamalkan ngalih. Kita mengaji tentang tasawuf, babu sabar, bab menjelaskan tentang sabar. Kita dianjurkan sabar. Orang yang sabar pahalanya surga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ujar Nabi Muhammad, ujar Allah Subhanahu wa taala, pahala ganjaran bagi orang yang sabar itu pahalanya kada kawa dihitung-hitung. Mendengar kita, belajar kita tentang sabar, pas dicoba Allah Subhanahu wa taala anak macal. Sabar kada? Padahal tahu jadi orang sabar nih pahalanya genal. Orang sabar nih pahalanya surga. Pas dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kamalingan, usaha bangkrut, baisian penyakit, nah sabar kada? Pas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ikam sabar, ini sabar itu 3. Kita tahunya tuh sabar itu bila dapat musibah. Sabar itu 3, ampun orang. Yang pertama, sabar di dalam melakukan taat. Sabar. Kita nih hadir majelis harus sabar. Ya kan, sabar. Tapi pahalanya ganal. Ya kan? Sabar menunggu sejam kita hadir majelis, kita bacaan, kita mendengarkan petuah-petuah ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sabar. Pahalanya surga. Yang pertama, sabar itu terbagi 3. Yang pertama, sabar tidak melakukan ibadah. Orang beramal, orang beribadah, mun kada sabar kada kawa. Makanya di dalam amal, di dalam ibadah dibutuhkan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar di dalam menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan. Sabar. Ya kan? Ada duit haram. Ya kan? Duit haram. Sabar kada kita kada menahan supaya kada mengambil duit haram itu, menahan supaya kita kada memakan duit haram itu. Misalnya kita mendengar aib orang kan aib orang itu kada boleh diucapkan. Sabar kada kita kada mengucapi orang. Nah, ya kan? Kemudian kita mendengar atau melihat sesuatu yang diharamkan. Ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar kada agar kita menahan supaya kita kada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar di dalam menahan diri agar tidak berbuat maksiat. 3, sabar di dalam bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amun kita sabar 3 perkara ini, ajruhum bighairi hisab, pahalanya kada kehitungan. Jar orang tuh kada kelatuyan. Nah dapat pahala terus asal kita sabar di 3 perkara tadi. Cuma ya tadi ngarannya tauhid, ngarannya ilmu tasawuf, ilmu akhlak nih didengar itu rami. Ya kan? Pak dapat sembahyang tahajud malam ini sabar kada? Sabar dalam melakukan ibadah. Ya kan? Hadir majelis sabar kada? Nah kemudian pulang mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sabar kada kita menahan daripada itu. Dilarang melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar kada kita menahan itu. Sesuatu yang diucapkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar kita menahan tentang itu. Nah, kemudian di masalah sabar di dalam bala dan musibah, sabar itu ada 3. Ilmu tasawuf atau ilmu akhlak itu didengar nyaman, dikerjakannya ngalih. Beda halnya papalingannya ilmu fikih. Mun fikih ini sebaratan bisa menggawe ulun yakin pian baratan bisa wudu. Cuma ulun takoni tunggal ikungan nah, berapa rukun wudu? Berapa syarat wudu? Ada berapa pembatal wudu? Bingung tak? Ya kan, padahal kita gawean sehari-hari. Bisa kita bodoh bisa seberataan, hafal berataan, ya kan? Kakanakan halus, Zaini gini bisa bodoh. Cuma ditakoni, ini tahukah pembatal wudu? Kada tahu, ya kan? Jangankan Zaini yang halus, kita yang berjambrutnya ini bisa kada tahu, ya Allah, kada tahu. Makanya ilmu fikih ini dikerjakan nyaman, tapi dipelajari ngalih.
Ya kan? Dipelajari, dipahami ngalih. Makanya ngaran fikih itu al-fiqhu al-fahmu. Pengertian fikih adalah perlu dengan pemahaman. Nah, makanya bagus pengajian fikih, ya kan? Ya. Supaya membetulkan ibadah kita. Tanpa fikih kita kada tahu amal ibadah kita ini bujurkah kadakah. Sembahyang isya tadi. Sah atau kadanya sembahyang isya yang pian lakukan, isya, maghrib, asar, zuhur, subuh, ya kan? Ya, sembahyang yang 5 waktu. Sah kadanya ibadah sholat yang pian lakukan itu tergantung fikihnya. Kalaunya pambatalnya pian gawi kada sah. Kalaunya rukunnya pian tinggalkan kada sah. Nah, makanya kita perlu belajar ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Mengetahui yang mana yang sah, yang mana yang haram, yang mana yang wajib, yang mana yang makruh, yang mana yang sunnah, yang mana yang mudah, yang mubah. Jadi fikih itu ada 5, ya kan? Jadi gawian fikih ini gawian kita. Fikih ini gawian kita. Kita sehari-hari ini 5 yang kita lakukan. Amun kada yang wajib, yang haram. Mon kada yang wajib, yang haram, yang sunnah. Kalau kada yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh. Kalau kada yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Coba pian lihat sehari ini yang pian lakukan 5 perkara itu. Makan, wajib ke haram kan? Mubah. Pian kada makan kada apa-apa. Pian kada makan kada apa-apa. Ya kan? Hadir majelis. Ini wajib kah? Haram kah? Sunnah kah? Makruh kah? Mubah kah? Wajib. Ya kan, wajib. Majelis fikih wajib. Pokoknya lah majelis ilmu ini apapun yang berkenaan dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, menuntutnya wajib. Kita sembahyang wajib, menuntut tentang ilmu sembahyang wajib. Berwudu, hendak sembahyang kan syarat di atas syarat orang sembahyang berwudu. Wajib menuntut ilmu tentang wudu. Berpuasa, puasa wajib kada? Wajib. Menuntut ilmu tentang berpuasa wajib juga. Zakat yang sampai haul dan nisabnya wajib berzakat, ya kalau menuntut ilmu tentang zakat wajib juga. Bahaji, berumrah, mudahan yang belum bahaji yang berumrah mudahan ditakdirkan kawa bahaji berumrah. Nah, ada duitnya hendak bahaji wajib pian menuntut ilmu tentang haji berumrah. Makanya diadakan orang manasik. Menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib, ya kan? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas muslim laki-laki, muslim perempuan, wajib hukumnya. Itu disebutkanlah di dalam kitab Tambihul Ghafilin, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian ingin melihat orang-orang yang dibebaskan daripada panasnya api neraka, falyandur ila talabatil ilm. Apabila kita ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka, maka lihat orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu. Nah, jadi orang yang hadir majelis ilmu ini dapat kartu bebas api neraka. Nah, hadir majelis, ya kan? Apa ngarannya? Malam Jumat. Ya kan? Hadir majelis malam Sabtu. Hadir majelis malam, ya model majelis yang lain. Setiap pian kali hadir ke majelis, pian mengambil kartu bebas daripada api neraka. Makanya bila ada majelis jangan kada turun, ya kan? Kada turun, jangan kada turun. Kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang pintar di dalam masalah ilmu agama. Kada kawa jadi orang alim, jadi orang pintar masalah agama. Kul muta'aliman, jadilah orang yang ketujuh belajar. Ketujuh belajar, ke majelis, ke pondok. Ada kawan guru kami memondok tuhaan sudah bercucu, babuntut sudah jurang tuh. Ada kawan lagi memondok, kul mustami'an, jadi orang yang ketiga, yang ketujuh badangar-dangar. Ketujuh badangar-dangar. Kada kawa misalnya jadi orang alim, orang yang pintar di dalam ilmu agama kada kawa, kemudian jadi panuntut kada kawa juga. Jadi pandangar yang baik, ketujuh badangar di majelis-majelis ilmu kada kawa jua. Kun muhibban, jadilah orang yang keempat pecinta. Wala takun khamisan, jangan sampai kita menjadi orang yang kelima
Penuntut ilmu orang alim kada, penuntut ilmu kada, kemudian pada dengar kada katuju, cinta kada lawan majelis ilmu, malah benci lawan majelis ilmu. Ini patahlah orang tersebut akan binasa. Makanya kita nih ada di deretan mana? Oh, aku ini lain orang alim. Sembahyang aja kada tahu yang mana rukun, yang mana yang syarat, yang mana pembatal, yang mana yang sunnah. Dikira tadi apa ngarannya doa kunut itu wajib, rukun. Sekalinya sunnah. Kan kada tahu nih. Dikira membaca surat itu rukun, sekalinya sunnah. Nah, berarti pun lain orang alim. Ya kan? Kada kau menjadi orang alim, kun muta'aliman, jadi orang yang penuntut ilmu, jadi santri. Kada kau jadi orang alim, jadi santri penuntut ilmu. Kada kau jadi santri penuntut ilmu, kun mustami'an, jadilah pendengar yang sejati. Di mana ada majelis datangi, di mana ada majelis hadiri. Ini mustami'an. Keempat, kun muhibban, jadilah pecinta. Jadilah pecinta. Kalaunya kada kau jadi orang alim, jadi santri penuntut ilmu. Kada kau jadi santri penuntut ilmu, jadi orang yang katuju pada dengar. Wah, ini nyaman pada dengar. Tinggal picik di YouTube, ya kan? Ada pengajian anak guru siapa aja, ya kan? Guru sekumpul, ada pengajian sidin. Guru almarhum Guru Ahmad Bakri, picik ada tibul pengajian sidin. Guru Ahmad Zuhdian Nur, ya Allah yarham, ada pengajian sidin lengkap, ya kan? Cuma tinggal kitanya aja lagi. Makanya jangan sampai kita memposisikan sebagai orang yang kalimat alim kada, santri penuntut ilmu kada, bada dengar kada katuju, cinta kada dalam majelis ilmu, malah membenci orang yang hadir majelis. Ini orang yang binasa, orang yang binasa. Nah, jadi majelis fikih ini menerangkan tentang bagaimana cara kita beramal, cara kita beribadah. Kita hidup di dunia kan tujuannya segan beribadah. Ya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kada boleh lah begawi guru jan. Begawi itu kalau niat ibadah juga. Makanya dituntut ilmunya. Gawian yang dimaksud dengan ibadah nang kayak apa? Ada ngarannya Kitabul Buyu. Kitab membahas tentang jual beli, fikih juga membahas. Ya kan? Nah, di kantor nang kayak apa? Ada juga pembahasannya. Makanya menuntut ilmu. Kalau tahu ilmunya, semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu jar guru kita supaya kita selamat di akhirat. 3 ilmu ini dituntut. Kalau hendak selamatnya di akhirat, 3 butir ilmu ini dituntut. Apa? Yang pertama ilmu fikih. Belajar ilmu fikih. Jangan kada belajar ilmu fikih. Ampun maaf lah, ada sebagian orang yang mengatakan ilmu fikih itu ilmu kulit aja. Kenapa ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah. Itu ilmu fikih. Yang kedua, yang wajib kita pelajari supaya selamat di akhirat di dalam kubur, ilmu tauhid. Amun orang nih belajar ilmu fikih, tahu cara beramal, tahu cara beribadah, tapi kada pinandu lawan Tuhan, salah mulang. Belajar ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Tahu cara beramal, beribadah. Tahu siapa yang disembah, tapi pula mun mainan hati tak salah. Sembahyang maju kang ruat tapi minta sambat. Ya kan? Nah. Beramal, beribadah, tapi minta nilai lawan makhluk. Nah, ini karenanya kada bertasawuf, kada berakhlak, salah ulang. Makanya supaya kita selamat di dalam kubur, supaya kita selamat di akhirat, selamat di padang mahsyar, supaya kita selamat kayaknya pada hari kiamat, tuntut 3 ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tauhid, lawan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Cumalah majelis-majelis ini kebanyakan ya jaranglah membaca pengajian kitab fikih, itu jarang. Kenapa jadi jarang? Ya nyanyuk. Inya fikih ini nyanyuk. Ya kan? Ya tidak dikerjakan nyaman, tapi untuk dipahami yang alim. Ini bang fikih.
Nah, jadi kita bagamatan ya Allah, bagamatan. Jadi pengajian kita malam Jumat ini bebas. Pian misalnya mengangkat tangan, ulun kada paham. Misalnya nangka ini nangka apa? Ulun baudu, sebelum baudu bakantut. Kemudian habis baudu bakantut pulang. Apa hukumnya? Nah, bebas ya kah? Jadi kita buka tanya jawab yang kada paham. Ibaratnya kada baca, pian dengarkan kada, pian kada paham. Makanya tadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang perlu dengan pemahaman. Ini gaulin kita sehari-hari, ya kah? Cara wudu yang bujur nang kayak apa? Wudunya kita bisa aja, cuma cara yang bujur nang kayak apa? Sembahyang yang bujur, yang sah nang kayak apa? Kita bisa aja sembahyang, cuma kita kada tahu nang kayak apa sah atau kadanya. Nah, makanya kita belajar ilmu fikih. Nah, insyaallah kita membaca kitab Risalatul Jami'ah. Kitabnya tipis saja. Karena insyaallah pertemuan yang akan datang kita bawanya bahasanya ada juga bahasa Latin. Kitab ini terkenal. Ya kan, kalau kitabnya ini kitab asing enggak ada, kitabnya terkenal. Cuma ulun ini membawa syarahnya. Ulun bawa kitab itu pasti kada membawa matannya, membawa syarahnya terus. Jadi bilanya memberikan penjelasan tuh penjelasan di urang, ada penjelasan di ulun enggak ada. Nah, jadi insyaallah kita membaca kitab Risalatul Jami'ah yang membahas tentang fikih. Ya, tentang fikih, bagaimana cara kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kitab ini dikarang oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Atau Sidin ini pengguruan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang pengarang Maulid Al-Habsyi. Nah, ini pengguruan Sidin. Yang ampun kitab ini pengguruan Sidin. Nah, jadi ibaratnya kita harus jelas ya Allah, ini kitab ini siapa pengarangnya. Jangan kita ibaratnya belajar tuh ambil ilmu tuh kada tahu siapa pengguruan Sidin, jangan. Nah, kayak pian misalnya kopiah. Nahap tajakan kopiah bagamis. Bobot di mobil. Ngaran kada tahu supirnya siapa. Kada tahu nah. Dibawa sini ke HBI. Lain handil bakti, lain lah. HBI diskotik. Lain handil bakti indah, lain. Padahal nih, bakopiah, begamis, nahap tajakan. Cuma ngarannya asal buat tajakan mobil, dibawa orang ke HBI. Kan? Makanya harus pinandui dulu siapa supirnya. Nah, tujuh kita belajar ilmu. Nih, kitabnya ampun siapa? Garang pengarangnya. Oh, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengguruannya Habib Ali Al-Habsyi. Oh, bagus orangnya. Bagus dipelajari kitabnya, bagus diikuti kitabnya. Insyaallah kaina kita ya supaya ikutan kitab ya kah insyaallah karena pertemuan yang akan datang insyaallah karena ada tuh kitabnya. Ini halus saja tipis saja. Cuma beberapa lembar aja. Ya kah? Kitab ini membahas tentang ilmu fikih. Ya kah? Ilmu nang kaya apa cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sini memulai kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rancak mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tiap hari kita baca di dalam sembahyang ya Allah. Sesudah kita mengangkat takbir, nah ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sebenarnya maknanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita belum paham benar lagi apa maksud di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Pengasih kepada seluruh makhluk-makhluknya sekalipun orang kafir. Orang kafir itu disayangi juga Allah Subhanahu wa taala. Sayang juga. Laukanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbatal ma. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu kada bakal diberikan sekecil apapun daripada dunia walaupun hanya seteguk air.
karena dunia ini kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu seberatan bebas menikmati sekalipun orang kafir. Tapi di akhirat itu khusus yang menikmati akhirat itu adalah orang-orang Islam aja. Makanya itu disebutkan ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia ini adalah surganya orang kafir, tapi penjaranya orang beriman. Orang beriman di dunia ini seperti di penjara, ya kan? Sibuk dengan tahajud, sibuk dengan Al-Quran, sibuk, ya kan? Sibuk mencari nafkah, ya kan? Nafkah ibaratnya nih, dengan niat ibadah yang halal nih. Orang kafir itu kan kada tahu yang halal yang haram, sikat terus. Kalau orang mukmin, dunia ini seperti penjara. Orang mukmin nih, orang yang beriman, dunia ini seperti penjara, seolah-olah dikekang. Ya kan? Ada peraturan. Bila begawi kada boleh yang haram, yang halal. Makan kada boleh yang haram, yang halal. Ya kan? Hidup di dunia bukan hanya sekadar hidup aja, tapi ada tujuan, yaitu beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Bebas pulsa orang kafir. Tapi kalau orang beriman, orang yang mukmin, sijnun, seolah-olah dunia ini sebagai penjara bagi bubuhannya. Tapi sebaliknya, wal akhirah jannatul mu'min wa sijnul kafir. Di akhirat kelak itu surganya bagi orang beriman, namun penjara bagi orang yang kafir. Namun di akhirat sebaliknya, kita yang nyaman, orang kafir yang kada nyaman. Makanya jangan bahirian orang kafir. Orang kafir apa kajar? Bila berusaha sukses terus jar. Asa anak bak kafir ha aku jar. Pian bak kafir kada sugih juga. Ya kan? Janganlah bahirian. Nya orang kafir tuh bebas pulsa, kada tahu yang haram, kada tahu yang halal, sikat terus. Nah makanya kita membahas ya kan masalah napa aja yang kada boleh, napa aja yang boleh. Nang kayak apa beribadah yang bujur, baudu yang bujur, salat yang bujur, zakat, puasa, haji, umrah yang bujur tuh nang kayak apa. Nah ini pembahasan ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab membuka kitabnya dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah Ta'ala tuh sayang lawan seluruh makhluknya, tapi lebih sayang lagi kepada orang yang beriman kepadanya. Tanda orang beriman apa? Beramal soleh, hadir majelis, ya kan? Sembahyang 5 waktu, kemudian berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu. Ini tanda orang yang beriman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini pian banyak keutamaannya. Bahkan tuh Al-Quran yang 30 juz tuh. Al-Quran itu kan 30 juz kandar. 30 kan 31 kan. 30 juz ya Allah. Banyak Al-Qurannya hebat. Tapi rahasia kehebatan Al-Quran andaknya di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita kada tahu. Ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagus diamalkan. Bagus dipahami, bagus dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sering pernah bercerita, Jasidin, seorang orang tua yang mempunyai anak bisa membaca dan memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala malu menyiksa orang tua tersebut di akhirat kelak. Kita nih bisian anak kita paham dan bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, supan Allah taala menyiksa kita sebagai kuitannya. Ini yang bisa berisian anak yang bisa membaca dan paham Bismillahirrahmanirrahim, apalagi hafal Quran. Nah makanya bila bisian anak, ya setidaknya Al-Fatihah itu bujur, ya kan? Jangan bisian anak asal anak aja, asal jadi anak aja. Jangan sampai anak itu bisi anak, ya setidaknya Al-Fatihahnya bisa membaca Al-Quran. Itu jalur guru kita lah, kalau bisa nih kita melajari
anak tuh kita seorang. Setidaknya membaca Al-Fatihah. Sebab apa? Itu amal jariah kita. Jangan ibaratnya bisi anak sekolahkan, ibaratnya belajar mengaji ke orang. Ya kan apa belajar mengaji ke orang karena kita kada bisa sebagai orang tua. Cuma setidaknya membaca Al-Fatihah itu jangan ketaka orang, seorang aja yang mengajarkan. Kenapa? Amal jariah. Amal jariah. Amun kita nih melajari anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah, misalnya nih, bujurnya membaca, diamalakannya setiap kali sholat, pahala mengalir terus. Makanya tadi surugi, amun kita nih bisian anak, orang yang melajari, mun kau Al-Fatihah barang kita yang melajari. Kadang kau sebagian Quran, Al-Fatihah barang kita yang melajari. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalamnya rahasia-rahasia Al-Quran yang ada di rahasia-rahasia Al-Quran yang 30 juz. Itu disebutkan lagi di antara keutamaan dan keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Ujar ulama, man talaha indan naum. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak tidur, 21 marrah, sebanyak 21 kali. 21 kali dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Aminatil lailah minasyaiton wa min mautil faj'ah wa amina baituhu minasyirqah. Maka dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu daripada syaitan. Jadi bilangnya kita nih sebelum guring membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, syaitan kadawani baparak. Satu. Yang kedua, wa min mautil faj'ah, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati takajud. Nah, mati takajud itu kan bagus. Masya Allah banaja, si anu tuh mati baka kajutan. Mati baka kajutan tuh kan bagus. Mati yang bagus tuh sawat bajikir. Sawat ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, sawat bersahadat, itu mati yang bagus. Mun mati baka kajutan tuh kan bagus. Ya kan? Nah, supaya mati kada baka kajutan, baca amalakan sebelum guring Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, ini yang pian bawa ke rumah, ya kan? Amalakan sebelum guring. Jangan kan ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga, khasiat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring, amina baituhu minasyirqah. Diamankan, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya daripada kacurian. Jadi malam ini kalau nyepian sebelum guring membaca bismillah 21 kali sebelum tidur, 3 yang pian dapatkan. Dijagakan daripada godaan syaitan, dijagakan daripada mati takajud. Yang ketiga, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kamalingan, kacurian. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Membacanya bahinak kada ka guru jan. Terserah ya. Hendak bahinak, hendak kada kata sarapiana. Kada bagusnya aja. Bagusnya itu terbaca. Yang kada bagus tuh kada terbaca. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bagus diamalkan sebelum guring 21 kali. Kemudian disebutkan juga bahwasanya tatkala seseorang mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita nih membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca gitu. Tatkala kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, surga langsung berucap. Apa aja surga? Labbaik wa sa'daik. Inggih pun, untungnya ikam. Allahumma inna abdaka fulanan gala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu anin nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, ada hamba pian yang mengucap, yang membaca bismillahirrahmanirrahim, masukkannya ke dalam surga dan jauhkannya daripada panasnya api neraka. Keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hafal dan tahu kalimat bismillahirrahmanirrahim, tapi kita kada tahu keutamaannya. Ya kan? Makanya kita koler mengamalkan. Yang kayak bismillahirrahmanirrahim 21 kali, rasanya bahari itu ada juga. Aku pernah mendengar, tapi kada tahu keistimewaannya, lalu koler mengamalkan. Makanya harus tahu dulu. Kayak kita nih ya, kalau makan misalnya, pengarangnya kopi. Ya kan? Kopi nih. Mun orang kada tahu rasanya biasa bisa kada minum tuh. Tapi mun orang tahu rasa kopi dan pecinta kopi, bah nyaman mana kopi ini aja, asa hendak lagi.
Nyata ho. Mintu juga kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Orang yang mengetahui keutamaan, keistimewaan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dahapunnya meninggalkan 21 kali sebelum guring, dahapunnya tertinggal. Bacanya terus tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Inya tahu keutamaan orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum guring 21 kali. Aman daripada godaan syaitan, aman daripada mati takajud, aman daripada kecurian. Kemudian pulang orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, makanya dulu dari kalimat bismillahirrahmanirrahim bagus pengen amalkan. Hendak masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, hendak guring bismillahirrahmanirrahim, hendak makan bismillahirrahmanirrahim, hendak melakukan sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaannya? Ujar Nabi Muhammad SAW, idza qalal abad, tatkala seseorang hamba mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah, seolah-olah surga mengatakan labbaik wa sa'daik, untungnya, beruntungnya, Allahumma inna abdaka fulanan gala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ada hamba engkau yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhu jannata. Ya Allah, hindarkan inya, jauhkan inya daripada api nerakamu dan masukkannya ke dalam surgamu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh surga tuh ucap tuh mun orang tahu, ya kalau mun orang paham, orang pinando. Tapi mun orang kada tahu, biasa ya. Bisa bismillahirrahmanirrahim awal akhirnya aja yang kadang bismillahirrahmanirrahim. Orang mun orang bisa, orang paham, batik tuh membaca tuh bismillahirrahmanirrahim makan, bismillahirrahmanirrahim minum, bismillahirrahmanirrahim masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim mengumpuli bini, bismillahirrahmanirrahim tulak bagawi, bismillahirrahmanirrahim naik bakandaraan, bismillahirrahmanirrahim bemasak, bismillahirrahmanirrahim, ya bismillahirrahmanirrahim kada pernah terpisah. Itu disebutkanlah daripada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beliau pernah mengatakan, man arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'ata falyaqra'il basmalah. Barang siapa yang ingin selamat daripada malaikat zabaniyah yang 19 ikung. Nya malaikat penjaga neraka itu malaikat zabaniyah. Maka guru juga belum belajar malaikat penjaga neraka itu malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga pintu neraka. Kalaunya yang menyiksa di dalam neraka itu ngarannya malaikat zabaniyah. Jumlah malaikat zabaniyah ini 19 ikung. Jangan hendak betamuan ben lawan malaikat ngene. Majar asa hendak betamuan aku jeung malaikat zabaniyah jangan. Ya kan? Ujar Abdullah bin Mas'ud, man arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'ata asyar, barang siapa yang hendak selamat daripada malaikat zabaniyah yang berjumlah 19 ikut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hamba Allah yang berada di dalam neraka, fal yaqra'il basmalah, amalakan bismillahirrahmanirrahim. Amalakan. Hendak berdiri bismillah, berduduk bismillah, makan bismillah, minum bismillah. Nah orang ini selamat daripada malaikat zabaniyah yang 19 ikut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hamba Allah. Kenapa gerang? Karena ujar Abdullah bin Mas'ud, kalimat atau kalimat bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya tuh ada 19 huruf. Mau kada percaya penghitungnya hasa orang. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 buting. Setiap huruf bismillahirrahmanirrahim 19 buting hurufnya. Setiap huruf itu ada malaikat yang menjagai. Ada yang menjagai. Jadi kita ini seolah-olah kita ketujuh membaca bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah Allah Ta'ala itu mewakilkan kepada kita 19 ikung malaikat yang menjagai kita supaya kita kada disiksa oleh malaikat zabaniyah di dalam neraka. Nah jadi mulai malam ini amalkan bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Tasarap pianai pokoknya bisa-bisa pianai mengaplikasikan makan bismillah, goreng bismillah, minum bismillah, ya kan? Hendak berjalan bismillah, hendak tulak bagawi bismillah, ya kan? Diamankan oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak begawi, ya Allah tulak ke rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa tulak bagawi.
doa hendak keluar rumah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi," barang siapa yang membaca ketika keluar daripada rumahnya, entahnya hendak bagawi, entahnya hendak tulak ke mana kah, hendak merantau, hendak ke mana, telah keluar daripada rumah, kemudian dia membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kufita, maka akan dicukupkan oleh Allah. Cukup, kita baca itu cukup. Raja itu kan gak usah banyak, yang penting cukup. Daripada pian kalahi sehari 5 juta tapi habis sehari juga, mas datang dapat 5 juta nih, belum sampai ke rumah dia ronjoh orang, diranjah orang, ditabrak orang, habis bobot 5 juta. Nah, jadi raja itu kada perlu banyak, yang penting cukup. Orang yang membaca ketika keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kufita, yang pertama dicukupkan oleh Allah. Wukita, yang kedua dijaga oleh Allah. Jadi bila kita tulak kemana-mana itu dijaga oleh Allah. Hudita, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalan yang bujur, ini haram, ini halal, ini yang baik, ini yang buruk, diberikan petunjuk oleh Allah. Wa tanaha anhu syaiton. Ketika keluar rumah kita membaca itu, syaiton kadang dibaparak, kadang mengganggu. Nah, jadi keluar rumah baca bismillah, ya kan? Setiap apapun baca bismillah. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap aktivitas yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada malaikat Zabaniyah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka untuk menyiksa makhluk-makhluknya Allah yang berdosa, yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca bismillahirrahmanirrahim ini itu disebutkan juga lah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Sudah kelewatan ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barakahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala manawabihi salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna nazar ila wajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.